Shalom umat Tuhan, puji Tuhan, kita sangat bersyukur buat hari ini, hari yang ke-100 berakar dalam firman. Dan kita sampai kepada kitab 2 Raja-Raja. Dan kita memulai kitab 2 Raja-Raja yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan di pasal pertama dan kedua, kita akan mendapati cerita dari Nabi Elia di akhir hidupnya. Dan pergantiannya di pasal yang kedua, pergantiannya dengan Nabi Elisa. Lalu kita juga melihat cerita dari raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Raja Yehuda masih tetap raja yang sama ya, Raja Yosafat. Tapi Raja Israel adalah akhir hidup dari Raja Ahasia, anak dari Ahab, lalu digantikan oleh anak Ahab yang lainnya, yaitu Yoram. Mari kita sama-sama masuk ke pasal yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja yang merupakan lanjutan dari kitab 1 Raja-Raja. Ahasia sekali waktu jatuh di kamarnya dan dia menjadi sakit. Lalu sayangnya dia sebagai Raja Israel, keturunan Abraham, dia bukannya bertanya kepada Nabi Tuhan, tapi dia mengirim utusan untuk bertanya kepada Baal. Dan dikatakan di pembacaan kita itu Baal di Ekron. Dan pada saat utusannya mulai pergi untuk bertanya kepada Baal di sana, firman Tuhan datang kepada Elia untuk menjumpai utusan-utusan dari Ahasia. Dan apa yang dikatakan kepada para utusan itu, yaitu ada di ayat 3 dan ayat 4. Nabi Elia menyampaikan apa yang menjadi kata-kata Tuhan bagi mereka, yaitu, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Lalu ayat yang keempat adalah berita untuk Tuhan mereka, yaitu Raja Ahasia, bahwa inilah kata Tuhan kepada Raja Ahasia, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Dan utusan-utusannya kembali kepada Raja Ahasia dan memberitahukan ini. Lalu dia menyuruh untuk pergi mendapatkan Nabi Elia setelah dia tahu betul-betul bahwa itu adalah Nabi Elia yang berbicara. Dan rupanya pakaian Nabi Elia sudah dikenal. Pada saat dia bertanya, seperti apakah Nabi yang berbicara kepadamu? Lalu mereka mengatakan pakaiannya bulu dan ikat pinggangnya kulit. Lalu dia mengirim satu perwira dengan 50 anak buah untuk berjumpa dengan Elia. Dan perwira itu berkata pada saat sudah bertemu dengan Elia yang lagi duduk di atas bukit, lalu dia berkata, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi jawaban dari Elia sesuatu yang agak mengagetkan, saudara. Ayat yang ke-12, Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Dan di situ dikatakan, maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Dan di masa perjanjian lama, secara khusus bagi Elia, Tuhan menyertai dia dengan kuasa yang luar biasa. Dan Elia ditempatkan Tuhan untuk mendampingi kerajaan Israel yang sungguh-sungguh keras dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, terlebih raja-raja sesudah Salomo, dan semua mereka adalah melakukan hal yang kekejian di mata Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Berita itu sampai kepada Ahasia. Ahasia mengirim lagi satu perwira dengan 50 orang, kejadiannya sama lagi. Lalu kemudian ketiga kali dia mengirim lagi perwira dengan 50 orang anak buah. Tetapi kali ini perwiranya sadar dan dia memohon belas kasihan dari Nabi Elia agar dia nasibnya tidak sama dengan dua pendahulunya, dan juga ke-50 orang yang bersama-sama dengan dia nasibnya tidak sama dengan ke-50 orang dua kelompok sebelumnya. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Nabi Elia untuk pergi bersama-sama dengan yang ketiga ini. Dan akhirnya pada saat dia berjumpa juga dengan Ahasia, beritanya sama. Dikatakan bahwa Raja Ahasia akan mati, dia tidak akan sempat berdiri atau meninggalkan ranjangnya, dia tetap terbaring dan akan mati. Dan ayat 17 dikatakan, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda, sebab Ahasia tidak mempunyai anak laki-laki. Dan
Yoram akhirnya menjadi raja yang ke-8 dari kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Dan masa kepemimpinannya, masa dia menjadi raja itu masih dalam kurun waktu di Yehuda, Raja Yosafat. Dan kita masuk kepada pasal yang kedua, berbicara tentang hal yang luar biasa terjadi kepada Nabi Elia, yaitu dia naik ke surga. Dikatakan dan saya suka membaca ayat-ayat ini, walaupun saudara sudah membaca, tapi kalau yang belum nanti saudara bisa baca lagi. Ini ada ayat-ayat yang menyentuh dan sangat dalam, dapat kita banyak aspek yang dapat kita pelajari di dalamnya. Dan mari kita melihat ayat-ayat ini di mana Elia terangkat naik ke surga. Ayat yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi dari Gilgal, akhirnya mereka ke Betel, disuruh oleh Tuhan pergi ke Betel. Dan di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan rombongan nabi. Dan rombongan nabi ini berbicara secara khusus kepada Elia, hei, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan naik ke surga pada hari ini? Dan membaca beberapa kalimat, beberapa kata aja yang dibalas oleh Elisa kepada rombongan nabi ini, merasakan bahwa hatinya agak susah untuk membiarkan Nabi Elia untuk pergi, tetapi dia harus mentaati Tuhan. Dia katakan, ya aku tahu, diamlah. Lalu kemudian dari Betel, hal yang sama juga diberitahukan Nabi Elia kepada Elisa, yaitu dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Yeriko. Dan akhirnya perkataan yang sama, jawaban yang sama juga yang disampaikan Elisa kepada Elia, bahwa dia akan tetap mengikuti Elia. Jadi mereka berjalanlah dari Betel ke Yeriko. Dan mendekati, mereka juga bertemu dengan rombongan nabi. Jadi ada 3 rombongan nabi yang mereka ketemu. Dan rombongan nabi itu juga berbicara hal yang sama. Dan jawaban juga dari Elisa adalah jawaban yang sama. Lalu kemudian mereka terus sampai ke perbatasan untuk menyeberang Sungai Yordan. Lalu di situ juga mereka ketemu dengan rombongan nabi. Dan rombongan nabi itu ikut berjalan bersama-sama dengan mereka. Bersama, walaupun mereka berada di belakang, tapi mereka mengikuti rombongan nabi itu. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Saudara, berbicara Sungai Yordan itu berarti sekali bagi bangsa Israel. Bahkan di dalam Alkitab, Sungai Yordan memberi arti yang sangat dalam dan banyak kepada kita, ya, termasuk Tuhan Yesus dibaptis juga di Sungai Yordan. Dan pada bangsa Israel akan sampai kepada tanah Kanaan, mereka harus menyeberang, dan itu perbatasan. Yordan berbicara soal perbatasan sebagai satu titik balik musim yang baru yang akan terjadi. Dan pada saat sekarang mereka berdua, Elia dan Elisa, sudah berdiri di tepi Sungai Yordan. Ayat yang ke-8 dan ayat yang luar biasa. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan ini adalah hal-hal yang luar biasa yang diizinkan Tuhan untuk dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan orang dapat melihat ada kuasa dari Allah, Allah yang pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas alam semesta ini, menyertai hamba-hambanya. Dan ayat yang ke-9, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wah, permintaan Elisa luar biasa. Bukan cuma 1 bagian, beri rohmu kepadaku, tetapi dia minta 2 bagian. Bukan cuma 1, tetapi 2. Dan ini permintaan yang berani, tetapi juga penuh iman dari Elisa. Dan jawab
Elia kepada Elisa, berkatalah Elia di ayat yang ke-10, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Dan akhirnya mereka berjalan terus, dikatakan firman Tuhan, dan sambil berkata-kata tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, dan akhirnya seperti di ayat yang ke-11 katakan, begitu aja memisahkan keduanya. Dan saya bisa bayangkan kalau Tuhan memanggil kita bisa dengan cara seperti itu, tiba-tiba aja memisahkan mereka, tiba-tiba aja memisahkan kita dari orang yang kita cintai pada saat mereka pergi. Dan itulah hal-hal yang transisi kita ya, untuk dari dunia fana di dunia ini dan kita menuju kepada keabadian bersama dengan Tuhan kita. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Dan dia percaya bahwa dia menerima, dan apa yang dia minta itu diberikan oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dan saudara, jubah Elia terjatuh, kita tidak bawa apa-apa di dalam keabadian selain dari iman kita dan apa yang buah yang kita hasilkan di dunia ini. Dan ini menjadi pelajaran berharga. Saya diam sejenak waktu sampai di situ dan membayangkan pada saatnya kita semua sedang berada di antrian, dan pada saatnya kita juga akan seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke surga selain iman kita dan buah dari kehidupan kita, dan kita harus memperhatikan hidup kita. Lalu pada saat sesudah dia berada di tepi sungai Yordan, ayat 14 katakan, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Wow, 2 bagian roh yang diminta oleh Elisa, dan dia melakukan hal yang sama pada saat mereka pergi menyeberang sungai Yordan. Sekarang dia mau kembali ke Samaria, dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dan dikatakan ayat yang ke-15, sebab itu tadi saya bacakan juga di atas bahwa rombongan Nabi itu menyaksikan bahwa Elia dan Elisa menyeberang sungai Yordan. Dan sekarang ini ketika rombongan Nabi yang di Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Dan mereka mengakui bahwa Elisa adalah nabi pengganti Elia. Dan rombongan nabi ini juga menawarkan bahwa mereka ada 50 orang. Jadi mereka cukup kuat. Jangan-jangan sampai di atas lalu kemudian jasadnya itu dilemparkan ke bumi itu. Jadi mereka mau cari, siapa tahu mereka ketemu. Dan akhirnya setelah dipaksa-paksa, dan dikatakan di pembacaan kita sampai dipaksa dengan memalukan, akhirnya Elisa bilang oke, pergilah dan carilah dia. Tetapi 3 hari mereka mencari, mereka tidak ketemu mayat atau jasad dari Elia. Lalu mereka kembali kepada Elisa yang menanti mereka di kota Yeriko. Dan akhirnya Elisa mengatakan, ya saya sudah bilang kamu tidak usah cari karena dia sudah pergi dalam keabadian bersama-sama dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi di Yeriko sewaktu Elisa masih di sana, datanglah orang-orang yang berkata kepada Elisa bahwa air di kota Yeriko itu tidak sehat dan banyak terjadi keguguran di sana. Dan akhirnya Tuhan memberkati Elia, membuktikan kepada Elisa, membuktikan kepada orang-orang di sana bahwa dia adalah nabi Tuhan yang sudah diberkati dengan roh yang diberikan Tuhan kepada Elia, dan diberikan 2 bagian kepada Elisa. Dan akhirnya mujizat juga terjadi. Elisa dalam tuntunan Tuhan akhirnya membuat sehat air yang ada di Yeriko. Lalu dalam perjalanan dia untuk kembali ke Samaria, dia berjumpa dengan anak-anak yang membuli dia. Nah saudara, pada zaman dulu aja hamba Tuhan aja, nabi aja berani dibully oleh anak-anak ya.
Dan iblis punya cara kerja dari dulu sampai sekarang sama. Dan kita juga harus menghadapi dia dengan sungguh-sungguh untuk memerangi dia, jangan sampai dia dapat menguasai kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga melakukan apapun yang jahat, dan pasti kejahatan akan merugikan diri mereka sendiri. Dan akhirnya setelah mereka dibully dengan perkataan naiklah botak, mungkin si botak itu mau naik kemana, tetapi mereka berteriak seperti itu, naiklah botak. Dan ayat 24 tragis sekali saudara, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Waduh, menakutkan saudara ya. Sebab itu berhati-hati di dalam hidup, jangan sembarang membuli orang, apalagi membuli hamba Tuhan ya. Tanggung jawabnya bukan ke manusianya, tetapi kepada Tuhannya. Dan pasal yang ketiga berbicara tentang Yoram yang merupakan raja yang ke-9 ini berperang melawan Moab. Dan dikatakan di ayat yang pertama dari pasal yang ketiga ini, Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya, tapi tetap dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan adalah tersebutlah Mesa raja Moab, dan akhirnya dia memberontak terhadap Yoram karena ayahnya Ahab sudah mati, jadi dia berani memberontak. Lalu kemudian akhirnya Yoram mengajak Yosafat untuk bersama-sama untuk berperang melawan Mesa raja Moab itu. Dan akhirnya Yoas setuju dan mereka bergabung. Yoram raja Israel dan pasukannya bersama-sama dengan Yosafat raja Yehuda bersama pasukannya, bersama juga raja Edom, bersama-sama mereka menghadapi raja Moab. Tetapi dalam perjalanan sudah 7 hari berjalan di hutan, mereka tidak menemukan air. Lalu kemudian kita melihat tanggapan dari Yoram itu negatif. Waduh, rupanya Tuhan mengantar kita 3 raja dan pasukannya untuk mati di sini di tangan raja Moab. Tetapi Yosafat sebagai orang yang takut akan Tuhan, raja yang masih takut akan Tuhan, walaupun dia kompromi dengan hal-hal lain di Yehuda, di Yerusalem, tapi dia masih takut akan Tuhan. Dia berbicara, dia bertanya kepada Yoram raja Israel, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Dan akhirnya itu membawa mereka kepada Elisa, dan Elisa dipanggil untuk bertemu dengan mereka. Elisa sebenarnya tidak mau berurusan dengan Yoram, tetapi dia sampai berkata kepada Yoram seperti ini, ayat 14, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Dan akhirnya dalam kasih karunia Tuhan yang masih tetap mencintai umatnya, walaupun mereka berlaku serong di hadapan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tetap ada. Dan ini membesarkan hati kita. Membesarkan hati kita bukan kita berarti bisa bebas berbuat dosa karena Tuhan tetap sayang kita, tapi justru kita lebih menghargai kasih Tuhan dengan hidup menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ayat 16-17 saya ingin bacakan kepada saudara bagaimana Tuhan berkasih karunia kepada bangsa Israel dan juga Yehuda bersama-sama 2 kerajaan ini yang bergabung di dalam peperangan. Ayat 16, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu terjadi, bahwa kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda bersama juga Amon yang bersama-sama dengan mereka, akhirnya mereka dapat
memukul kalah orang Moab. Dan kita melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah umatnya, kebesaran Tuhan juga di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menolong kita berkali-kali. Bahkan Tuhan akan masih menolong kita walaupun kita tahu bahwa kita sangat kurang di hadapan Tuhan. Bahkan kadang-kadang dengan sengaja kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan, menyusahkan hati Tuhan. Tapi mari saat ini biarlah pembacaan perenungan firman Tuhan itu menyentuh hati kita, sehingga kasih karunia Allah ini menyentuh kita untuk kita lebih lagi membangkitkan diri kita untuk hidup benar dan hidup mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus memberkati.